dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di kehidupan sehari-hari kita pasti membutuhkan alat untuk mengetahui berapakah waktu saat ini ataupun alat untuk menghitung waktu tertentu. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang macam-macam alat pengukur waktu, ya. Nah, yang pertama kita lihat, ini sering anak-anak jumpai, ya, yang mungkin sangat sering sekali anak-anak menjumpai, ya. Yang pertama ini yaitu namanya jam analog, ya, jam analog. Di sini jam analog itu ada jarum panjang, ada jarum pendek, dan juga yang selalu berputar ini adalah yang menunjukkan detiknya, gitu ya. Yang selanjutnya ada jam digital, ya, ini penampakan jam digital. Dan yang ketiga ada jam pasir, dan keempat ada stopwatch. Ya, jadi ini adalah macam-macam alat pengukur waktu. Anak-anak harus bisa mengenal masing-masing alat pengukur waktu di dalam tampilan ini, ya. Next. Nah, untuk jam analog dan jam digital banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jam digital dapat menunjukkan waktu hingga kesatuan detik. Oleh karena itu, jenis ini merupakan waktu yang lebih akurat dibandingkan jam analog. Ya, jadi untuk jam digital itu lebih akurat dibanding jam analog. Yang kedua, ada jam pasir. Biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu, misal jam atau menit. Stopwatch biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu suatu kegiatan berlangsung. Ayo, siapa tahu yang biasa menggunakan stopwatch siapa ya kalau di lingkungan sekolah? Yap, betul sekali. Biasanya stopwatch sering dipakai oleh bapak atau ibu guru yang mengampu pelajaran olahraga. Oke, next. Jam analog. Di sini ya anak-anak bisa perhatikan. Tampilan jam analog, ya, ini ada angka mulai dari 1 sampai dengan 12. Ya. Nah, dan di dalam jam analog itu ada jarum panjang dan ada jarum pendek. Ya, lihat. Pada gambar di samping, jarum panjang kan menunjukkan angka 12. Ya. Yang menunjukkan 60 menit atau 0 menit. Setiap selang angka bernilai 5 menit. Jadi, ketika kita mau menuliskan waktu, ya, dengan melihat jam analog, anak-anak bisa memperhatikan seperti ini ya. Jika jarum panjang itu tepat di angka 12, ya, penulisan jam, kita lihat saja angka yang ditunjuk pada jarum pendek. Ketika jarum panjang itu menunjukkan angka 12, berarti jam tersebut menunjukkan waktu pas, ya. Jadi pukulnya itu tidak lebih, ya, tidak ada kelebihan menit, begitu ya. Nah, lihat, jarum panjangnya di angka 12 dan jarum pendeknya di angka 10. Ya, jika kita diminta untuk menuliskan waktu ini adalah pukul 10. Ya, 10 itu bisa ditulis dengan 10.00. Ya, lihat ini. Ya, jadi jarum menunjukkan waktu saat ini. Ya. Next. Lihat di sini. Nomor 1, pukul berapakah ini? Jika anak-anak diminta untuk menuliskan, ingat kembali, jika jarum panjang berada di angka 12, maka kita tinggal melihat
angka yang ditunjuk pada bilangan pada jarum pendek ya, angka 7. Berarti ya tulisannya jam atau pukul 07.00. Yang kedua, nah sekarang jika jarum panjang menunjuk angka 6, ya, untuk anak-anak ketahui jika jarum panjang menunjuk angka 6, itu kelebihan menitnya adalah 30. Dapatnya 30 dari mana Bu Guru? Nah, seperti yang tadi sudah Bu Guru jelaskan, setiap satu langkah, ya, kita menghitungnya dari angka 12 ya anak-anak. Satu langkah itu nilainya adalah 5 menit. Sekarang kita lihat, yuk kita hitung ya, untuk membuktikan kalau di angka 6 itu lebihnya adalah 30 menit. Ya, dari angka 12 kita berjalan ke angka 6. Satu langkahnya adalah 5 menit. Oke, mulai dari 1. Ini 5 menit. Ditambah 5, 10 menit. Ditambah 5, 15 menit. Ditambah 5, 20 menit. Ditambah 5 lagi 25 menit. Ditambah 5 lagi 30 menit. Nah, jika jarum panjang, anak-anak langsung ingat-ingat saja. Kalau jarum panjang di angka 6, berarti penulisan jamnya itu lebihnya adalah 30 menit. Sekarang kita tinggal menentukan jarum pendeknya, angka depannya. Angka depan ini menunjukkan di tengah-tengah 3 dan 4. Ya anak-anak, kalau 3 sudah lebih, tapi belum sampai di angka 4. Maka yang kita pakai apa? Angka yang sudah dilewati. Angka yang sudah dilewati 3 atau 4. Angka yang sudah dilewati adalah angka 3. Kita tidak menuliskan angka 4 karena apa? 4 itu belum dicapai sama jarum pendek. Jadi kita penulisannya menggunakan angka yang sudah dilewati, yaitu angka 3. Tuh lihat, jarum panjang angka 6 itu menit ke 30. Ya, antara 3 dan 4 kita pakai angka yang sudah dilewati, yaitu angka 3. Maka untuk jam analog di samping ini menunjukkan pukul 03.30. Jadi jam 3 lebih 30 menit. Gitu ya anak-anak. Paham ya? Oke.